Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini saya Nurul Baiti akan membacakan materi makalah saya dengan judul Desain Sumber Belajar Media Pembelajaran. Dan yang terhormat dosen pengampu Dr. Hajah Mila Hasanah MAG dan Bapak Dr. Ani Cahyadi MPD pada mata kuliah pengembangan desain sumber belajar PAI. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung ke latar belakang. Sumber belajar adalah sesuatu yang dapat mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Dapat pula merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan pembelajaran yang akan diberikan. Media pengajaran merupakan wadah dari pesan. Materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh proses dalam pembelajaran itu sendiri. Secara umum, media mempunyai manfaat memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid atau siswa dengan sumber belajar. Di sini saya akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama nanti akan membahas tentang pengertian desain sumber belajar. Yang kedua, apa pengertian media pembelajaran, dan yang ketiga, bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang pertama, pengertian sumber belajar dulu. Di sini ada desain sumber belajar. Nah, desain belajar itu berasal dari kata desig yang berarti perencanaan atau rancangan. Ada pula yang mengartikan dengan persiapan. Artinya adalah rencana yang dilakukan oleh guru atau seorang pengajar untuk mempersiapkan pembelajaran agar tercapai tujuan. Menurut AICT atau Association for Education and Communication Technology dalam buku Kasful menyatakan bahwa sumber belajar atau learning resources adalah segala tataan sumber berupa orang, data, ataupun benda yang bisa digunakan untuk memberikan layanan belajar bagi pendidik. Jadi kesimpulannya, sumber belajar di sini adalah dalam arti yang tidak terbatas hanya pada manusia saja, tetapi semua yang dapat digunakan untuk memberikan pendidikan. Kriteria pemilihan sumber belajar ada terbagi menjadi 4. Yang pertama itu harus ekonomis, artinya tidak berpatok pada harga yang mahal tetapi dapat menunjang semua hal tentang pendidikan yang ingin dicapai dalam tujuannya. Yang kedua adalah praktis, yaitu pengolahan yang mudah dan tidak langka. Jadi sumber belajar itu harus bisa digunakan lebih dari 1 mata pelajaran. Dan yang ketiga adalah mudah atau terjangkau di sekitar lingkungan. Boleh itu baik dari lingkungan sekolah, baik dari lingkungan sekitarnya. Yang keempat adalah fleksibel, tidak hanya dimanfaatkan untuk satu tujuan instruksional dan sesuai dengan tujuan mendukung proses dan tercapainya tujuan belajar. Dapat memunculkan motivasi dan minat belajar siswa dalam pembelajaran. Sumber belajar yang dapat didayagunakan atau dimanfaatkan dalam pembelajaran yaitu yang pertama pastinya adalah manusia atau people. Yang kedua adalah bahan atau material, biasanya berupa metode atau strategi. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Ini biasanya digunakan seperti kita study tour. Terus yang keempat adalah aktivitas, biasanya langsung praktek lapangan. Terus yang terakhir adalah alat dan peralatan. Yang
Selanjutnya adalah manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran itu yang pertama adalah menyampaikan materi pelajaran dan dapat diseragamkan dengan materi dan juga medianya. Dan yang kedua, proses pembelajaran itu akan menjadi lebih interaktif dengan media tadi. Yang ketiga adalah proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik dan tidak membosankan pastinya. Dan yang terakhir 4 adalah efisien dalam waktu dan tenaga. Jadi apabila mempunyai media pembelajaran yang tepat, maka di dalam satu waktu itu kita dapat memudahkan dan juga mengefisienkan waktu yang misalnya dari 1 jam bisa menjadi lebih dari cuma 30 menit atau cuman 35 menit saja. Next yaitu pemanfaatan media sebagai alat bantu mengajar menurut Edgar Dale dalam bukunya yang berjudul Audio Visual Methods in Teaching. Di sana digambarkan bahwasannya ada berbagai manfaat media pembelajaran yang paling sedikit alat bantunya itu yang pertama adalah lambang kata. Terus menuju piramida ke bawah lagi adalah lambang visual. Lanjut lambang tetap dan rekam dan radio. Gambar hidup. Ini sudah mulai terlihat modern. Televisi sudah ada media gerak, warna, dan juga ke bawah lagi ada pameran museum, dharma wisata, percontohan, pengalaman dramatis, pengalaman tiruan, dan yang terakhir yang paling banyak manfaat dalam alat bantu media adalah pengalaman langsung. Next, jenis-jenis media. Jenis-jenis media itu sangat banyak dan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah media audio, itu ada contohnya seperti radio, piringan hitam, pita audio, tape recorder, dan telepon. Yang kedua adalah media visual. Terus yang ketiga adalah media audiovisual. Dan yang keempat, jenis media tadi ternyata ada 4. Yang terakhir adalah media serbaneka. Oke, next. Pemilihan media. Bagaimana sih cara memilih media yang tepat untuk pembelajaran? Nah, di sini ada dibagi, yaitu yang pertama pastinya harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama itu pemilihan medianya, tidak setiap media pengajaran dapat dimanfaatkan untuk mencapai sembarang tujuan pengajaran. Jadi kita harus memilih media yang tepat dan sesuai agar kita dapat menentukan tujuan pembelajaran dan media yang tepat. Yang kedua adalah semua media pengajaran dapat membantu guru dalam melaksanakan satu atau beberapa fungsi dalam pengajaran, seperti mengisahkan, mengontrol atau mengecek, memberikan penguatan, dan mengadakan evaluasi. Nah, selanjutnya adalah pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi atau TI. Yang pertama ada internet yang sering kita gunakan. Yang kedua ada intranet. Yang ketiga ada mobile phones. Dan yang terakhir ada CD-ROM atau flash disk. Ketut Gede Dharma Putra mengatakan ada 2 komponen utama dalam pembelajaran berbasis IC atau Learning Management System, atau yang kita sering dengar itu LMS, dan Learning Content atau LC. Apa bedanya? Nah, Learning Management System atau LMS itu adalah ungkapan yang ditunjukkan untuk komponen pembelajaran berbasis TI, di mana itu adalah suatu sistem komputer yang dapat diibaratkan sebagai staf administrasi yang akan mengatur penyelenggaraan proses pembelajaran mengajar. Jadi itu adalah sistem komputernya. Sedangkan LC atau
Learning context itu adalah materi pembelajaran yang ada di dalam LMS-nya tadi. Nah, di sana disajikan kepada peserta pembelajaran isi materi harus dibuat oleh mereka yang punya kompetensi di bidangnya. Tidak peduli apakah mereka memahami banyak tentang TI atau tidak. Jadi intinya LMS itu adalah sistem komputernya dan LC itu adalah bahan yang ada di dalam LMS tersebut. Demikian tadi materi saya tentang media pembelajaran dan saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.